Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'dah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan hari-hari sesudahnya. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Kami berlindung kepadamu ya Allah keburukan pada hari ini dan hari-hari sesudahnya. Rabbana na'udzubika minal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat malas. Wa su'il kibar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kondisi buruk di hari tua. Rabbana na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', kami berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak kunjung puas. Wa min amalin la yurfa', kami berlindung kepadamu ya Allah dari amalan yang tidak diangkat. Wa min da'wati la yustajabulah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarilah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Jamaah, hari ini adalah Senin pekan kelima. Sebagaimana materi kita adalah tanya jawab, maka Bapak, saya perkenankan dalam waktu durasi yang panjang, setengah jam lebih dikit, untuk bertanya dalam semua permasalahan. InsyaAllah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya akan jawab di lain kesempatan. Ada mikrofonnya nggak ini? Buat mau nanya tuh. Kedengaran ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dapati beberapa masjid itu setelah sholat fardu, sholat ba'diyahnya itu mereka melakukan secara berjamaah. Setelah sholat fardu. Ya, setelah sholat fardu, zikir segala macam seperti itu, mereka sholat ba'diyahnya itu berjamaah gitu. Ba'diyahnya berjamaah. Ya. Ya. Nah itu bagaimana sebenarnya itu, apakah itu dibolehkan atau ada dalil atau seperti apa? Kira-kira gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Apa hukumnya sholat sunat berjamaah? Ada 3 kondisi dibuat para ulama. Yang pertama, ada memang sholat sunnah itu apa? Yang memang dianjurkan berjamaah, sunat muakkad. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, termasuk qiyamul lail atau tarawih. Ya, itu dianjurkan seseorang untuk berjamaah. Ada perintahnya, ada anjurannya, ada syariatnya, dan Nabi mencontohkan. 1. Yang kedua, ada salat sunnah ya, yang tak Nabi contohkan, tapi tak dilarang untuk berjamaah.
Salat apa itu? Salat duha. Salat ada orang salat tasbih. Tasbih masih boleh walaupun khilaf ini ya. Ada mengatakan hadisnya sahih, ada mengatakan hasan. Ya, tasbih. Ya, apalagi termasuk orang qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail itu Ibnu Abbas, Nabi tak memerintahkan, tapi begitu orang berjamaah Nabi biarkan. Namun ada yang ketiga ini, dan ini bisa mengacu kepada bid'ah nanti. Ya, karena Nabi tak pernah mencontohkan dan tak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak direkomendasikan untuk berjamaah. Tahiyatul masjid. Ya, termasuk nanti salat sunnah qabliyah ba'diyah. Jadi salat sunnah itu tiga tipe ya, 3 golongan. Ada yang dianjurkan, ada yang tak dianjurkan tapi boleh, ada yang bukan terlarang ya. Ya, saya ingin mengatakan sesuatu yang ditambah lah. Ya, yaitu qabliyah dan ba'diyah salah satunya. Tahiyatul masjid berjamaah tak boleh, tak dianjurkan. Kecuali jika seseorang tidak tahu dan dia berjamaah sama kita. Bolehkah kita solat berimam kepada orang solat sunat? Hukumnya boleh. Ya, itu fatwa jumhur ulama. Mana dalilnya? Salah satu dalilnya adalah Muaz bin Jabal. Penduduk kampung itu berkata, wahai Tuan Muaz, engkau jadi imamlah di kampung kami ini. Begini aja, izinkan aku ingin berjamaah di Masjid Nabawi, karena 1000 kan pahalanya kan. Nanti kalau pulang nanti aku berjamaah sama kalian. Baiklah kalau begitu, kami tunggu. Muaz bin Jabal sholat isyanya di mana? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia pulang ke kampungnya, jadi imam dia kan, kata para ulama, sholat isya kedua Muaz bin Jabal ini dihitung sebagai sunnah. Karena wajibnya ada gugur kan bersama Nabi. Maka kata para ulama, sementara yang di belakang ini kan niatnya fardu isya semua ini, fardu. Itu sengaja loh. Ya, maka hal itu dilakukan oleh Muaz bin Jabal dan Nabi tidak melarang. Jadi belum saya sampaikan ini ya, materi ini ya. Jadi sunnah sama sunnah boleh, sunnah sama wajib boleh. Jadi itu nanti Bapak sholat isya terlambat. Tiba-tiba masjid ini sudah qiyamul lail, salat tarawih. Bapak boleh mengambil 2 rakaat qiyamul lail di sini, nanti tambah 2 rakaat lagi. Ya, karena para ulama itu tidak terlalu melihat niat beda itu. Yang diambil adalah apa itu? Jamaahnya. Ya, jadi 3 golongan tadi. Jadi tidak ada anjuran untuk qabliyah atau ba'diyah itu dianjurkan untuk berjamaah atau tahiyatul masjid. Kecuali tadi jika orang datang sama kita, dia tepuk. Ya. Nah, kata Ustadz Israfil bercanda dia. Jangan tepuk nyamuk di masjid. Nanti dikirain mau berjamaah lagi. Tok. Ya. Nah, jadi ya kecuali dan saya sudah jelaskan ya, kalau jadi tidak ada anjuran, saya agak menambahkan sedikit dulu. Tidak ada anjuran menepuk punggung ketika kita berjamaah sama orang. Ya, udah kita bahas itu ya. Ya, tidak ada anjuran. Ya, karena Nabi tak pernah memberi instruksi. Kalau ingin berjamaah kita mepet saja seperti Ibnu Abbas. Ya, ketika itu kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi qiyamul lail langsung nempel aja itu Ibnu Abbas. Karena dia di kiri posisinya, Nabi ambil kepalanya, Nabi geser karena waktu itu anak-anak dia. Kalau dia menepuk gimana? Tak ada hadisnya. Itu asli orang Indonesia melakukan. Itu mengganggu itu. Namun timbul kajiannya, bolehkah memberi isyarat dalam sholat? Nah itu sekarang. Nah dari sini kita mengambil dalil ngasih isyarat. Rasulullah sholat beliau. Begitu sholat duduk, beliau melihat para sahabat semua sholatnya berdiri. Kata Nabi begini, Nabi suruh mereka duduk semua. Dalilnya hadis sahih Imam Bukhari. Yang kedua, ada sahabat bersin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu sahabat ini bersin, dijawab sama sampingnya, ya rahamukallah. Jadi kalau kita sholat bersin, alhamdulillah itu dibolehkan.
karena kategori berzikir itu. Tapi jangan dijawab. Kalau dijawab itu termasuk dialog dalam bentuk doa. Ini bisa batal ini. Karena hal itu terjadi para sahabat memukul-mukul pahanya. Nyuruh diam dia. Habis sholat ditegur. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, itu ya. Jadi kita mengambil dalil itu mengasih isyarat. Berarti dalam sholat itu ngasih isyarat hukumnya boleh. Maka ngasih isyarat kalau kita berjamaah, jangan kita memukulnya itu di luar sholat. Pukul baru Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar dulu baru tempelkan tangan kita. Kalau dalam sholat ngasih isyarat dibolehkan. Tapi kalau di luar sholat memukul pundaknya dianggap kategori mengganggu. Dilarang itu. Ya, jadi gitu Pak ya. Jadi tidak ada anjuran sholatnya berjamaah, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ya. Tad. Mic. Ada dua pertanyaan, Tad. Ya. Yang pertama, kalau kita lakukan sholat, ya, kemudian pada saat kita sampai rumah atau satu tempat itu kita dengar azan, Tad. Nah, apakah kita wajib sholat lagi atau gimana hukumnya? Ya. Kemudian yang kedua, Tad. Jamaah. Ya. Kalau kita sholat sunnah di rumah atau sholat kita ketinggalan sholat jamaah di masjid tuh, itu kalau kita jaharkan hukumnya gimana, Tat? Kita keraskan suara kita. Sholat sunnah apa ini? Ya misalnya sunnah tahajud, sunnah duha, terus dijaharkan. Kita suarakan ya, ada suaranya supaya, karena kalau nggak kedengar suara itu kayaknya kok hafalan tuh kayaknya ada yang hilang gitu. Kalau kita seperti itu. Makasih, Tat. Baik, pertama menjamak sholat. Menjamak sholat ini jamaah lebih ringan dan lebih agak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Kalau mengqashar itu cuman haknya di perjalanan. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sedang melakukan perjalanan di atas bumi, tidak apa-apa meringkaskan salat. Ya, maka Nabi Muhammad ketika Fatum Makkah, ya, beliau menjamak semua salatnya, ya, dan mengqasarnya ketika beliau di Masjidil Haram Makkah. Baik. Untuk jamak ini agak longgar. Dalam kitab Fatwa Syekh Qaradawi, ya, mungkin yang lain juga ada, cuman saya kebetulan membaca kitab itu, ya. Nabi Muhammad itu menjamak salat dalam kondisi tak terjadi apa-apa. Beliau di Madinah di jamaknya salat zuhur sama asar, cuman tak dikosor. Jadi kalau, dan kita perilaku kita Pak, dan ini kita contoh untuk situasi kita. Nabi Muhammad itu jika dia berangkat jam 10 pagi lah katakan, beliau berniat nanti salat zuhurnya saya jamak di asar. Begitu waktu zuhur datang beliau enggak salat. Jangan dianggap nanti jangan menunda salat dong. Enggak, ini syariat, ini frame syariat soalnya. Ya, andaikan dia meninggal dengan niat begitu, insya Allah sudah khotimah lah, mati baik lah. Bukan menunda sholat kategorinya, karena dia dalam frame syariah, dia boleh jamak takhir. Satu, ya. Jika beliau berangkatnya zuhur, habis zuhur beliau tarik asarnya ke zuhurnya. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika seandainya ketika dia sholat sudah di jamaknya, ya, tiba-tiba di waktu hal itu datang dia di tempat itu masih jam 5, masih dapat asar. Dia tidak ada lagi kewajiban untuk sholat, ya, karena dia sudah lakukan. Seseorang itu tidak boleh i'adah, mengulang sholat kecuali ada uzur atau kepentingan. Nabi sholat, tiba-tiba ada orang nongol dari situ tuh, datang dia. Nabi lihat dia nggak ada jamaahnya kan. Kata Nabi, siapa yang ingin bersedekah dengan dia? Nah, sahabat ikut jamaah sama dia. Jadi tak dianjurkan sholat lagi. Dia sudah menunaikan sholat, sudah ditariknya tadi asarnya ke zuhurnya. Nggak ada anjuran dia. Andaikan dia lakukan gimana Pak? Boleh. Ihtiraman lil waktu namanya. Menghormati waktu. Ada orang, ya, bajunya bernajis. Apa lagi? Pakaiannya tidak ada.
Bagaimana dia sholat? Auratnya terbuka, cuma celana pendek, terdampar dia di Pulau Samosir. Gara-gara itu kan banjir bandang. Ya, celana pendek udah semua segala macam, tutup aurat tak bisa, air bersih tak ada, umpamanya cuma bertanah lumpur. Maka dia boleh sholat dalam kondisi begitu, terbuka aurat, lihtiramal waqt, menghormati waktu, nanti dia qadha itu. Nah, dia qadha nanti di waktu yang lain. Jadi qadha itu dilakukan, Pak, tidak dosa ya. Begini, qadha itu dilakukan ya, tidak melakukan dosa. Tidak berlaku qadha terhadap orang yang sengaja meninggalkan sholat, nggak berlaku. Ya, umpamanya dia 20 tahun tak sholat, di qadhanya nggak berlaku qadha itu. Terjadi khilaf memang ya. Kenapa? Begitu dia sengaja tidak sholat, udah berdosa dia. Ya, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, dia kafir yang nyata. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka shalah faqad kafar. Perjanjian kita, kata Nabi, dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa tak sholat, kafir dia. Kalau dia muslim, kufur nikmat. Ya, kalau dia orang kafir di luar kita, pasti tak sholat. Jadi itu pertama ya. Jadi kalau bapak sholat lagi bagaimana? Boleh saja ya, untuk menghargai waktu. Tapi tak dianjurkan lagi. Kewajiban sudah gugur. Selesai. Yang kedua, apa tadi? Coba ulangi dulu. Sholat sunnah di rumah itu kita keraskan. Oh ya, ya, paham. Sholat dijaharkan. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari. Beliau melewati rumah Abu Bakar yang lagi tahajud. Ya, Nabi tahu tahajud. Tak terdengar apa-apa. Rumah dulu tuh nggak ada pagar, Pak. Lewat aja jalan gini rumah gitu langsung. Nggak ada kayak sekarang pagar-pagar gitu. Zaman dulu polos sekali rumah orang. Ya, makanya ketika ditumpahkan khamar, mabuk orang-orang Arab ini, sahabat Nabi juga mabuk. Ketika datang ayat khamar kan ditumpahkan itu khamar. Terjadilah semacam sungai-sungai kecil. Sehingga banyaknya khamar itu jadi sungai itu. Jalan itu ya. Baik. Lewat rumah Abu Bakar, Nabi tak mendengar bacaan-bacaannya. Lewat rumah Umar, kenceng bacaannya. Tipe orangnya begitu, suka kenceng-kenceng. Yang orangnya juga begitu kan, orangnya kenceng juga kan. Ya. Lewat rumah Bilal, memotong-motong ayat. Ditanyalah, Abu Bakar, tadi malam kamu qiyamul lail ya? Enggak, aku dengar ada suaramu. Dia rumahnya sepi aja. Kata Nabi apa? Irfa sautak qalilan. Angkat sedikit suaramu, kata Nabi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Boleh hukumnya, ada perintah Nabi. Angkat sedikit suaramu. Karena itu tatbik lil qalbi, buat kita bisa khusyuk. Ya. Nah, usah bismillahirrahmanirrahim kencang apa ya? Dah, itu pertama. Lewat rumah Umar kencang. Kata Nabi, ikhfid sautik qalilan ya Umar. Aku lewat depan rumahmu, ku dengar bacaanmu sampai terlalu keluar suaranya. Apa dikit? Rendahkan sedikit suaramu. Ya, lalu Umar bin Khattab melaksanakan hal itu. Kemudian ke Bilal, ini saya selesaikan hadis dulu ya. Ke Bilal, kenapa engkau potong-potong? Jadi begini, umpamanya ini suka motong-motong ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, nanti umpamanya sampai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirum la yu'minun. Pindah dia. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna apa itu? Ya ayuhan nasu An-Nisa apa itu? Taqu rabbakum. Dia baca surah An-Nisa rakaat kedua, umpamanya nih ya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, saya qulu sufa'u minan nasi ma apa ya? Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu atau bukan, ya, atau qul huwallahu bisa. Atau dia baca umpamanya surat lain, ya. Wasiqal ladzina kafaru. Maksudnya, kenapa engkau baca Quran ini lompat-lompat? Kata dia, supaya aku bisa pindah ya Rasulullah min bustan ilal bustan.
Dari kebun ke kebun yang lain. Kebun Al-Baqarah secuil diambilnya. Kebun Ali Imran secuil diambilnya. Jadi enggak tuntas. Kata Nabi la, idza qara'tal Qur'an fa'atimmu. Jika engkau baca Quran kata Nabi, sempurnakan. Seperti imam kita yang tadi, ya. Ayat sekian, rakaat kedua itu lanjutkan lagi. Ya. Kecuali pada ayat-ayat yang khatam. Tahunya sabbihis, khatam kan selesai. Hal ata, khatam selesai enggak masalah. Tapi comot-comot itu kadang-kadang aqimis shalah sering itu jadi itu. Ya. Rakaat kedua nanti wasiqal ladina, kalau kita dengar masjid-masjid yang umum itu. Terlarang begitu comot-comot dia. Itu hukumnya tidak afdal. Saya enggak mengatakan dilarang. Tidak afdal. Berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad menegur Bilal, kalau sholat Pak itu diusahakan ayatnya nyambung. Ya, sama orang tak nyambung sah aja, tapi tak dapat afdal utama. Utama itu langsung menyambung-nyambung ayatnya. Ya, kecuali pada ayat apa tadi? Pada surat apa tadi? Pada surat-surat yang khatam sampai selesai. Ya kuliah habis. Nah, enggak mungkin disambung kan? Wala ana abidum ma'abattum. Allahu akbar. Rakaat kedua nanti wala antum. Terlalu pendek. Ya. Jadi gitu ya jawabannya ya. Jadi boleh diangkat sedikit suara ya untuk membuat hati kita ini konsentrasi terhadap bacaan itu. Demikian, ya. Silakan. Ada lagi? Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada dua juga yang ingin saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, kalau kita makmum pada imam yang bacanya Fatihah itu lama gitu. Nah, apakah kita boleh membaca lebih dari satu kali Fatihah gitu? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, kalau kita makmum sama imam yang bacaannya itu lebih banyak salahnya gitu Ustaz. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang harusnya idhar diidhomin gitu. Nah itu bagaimana hukumnya gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, iya. Ini sholat berjamaah mungkin waktu zuhur asar ini ya. Iya, jadi imamnya udah dia waladhdallin amin, imamnya belum ruku-ruku. Apakah saya boleh baca Fatihah lagi begitu ya? Mengulangi daripada diam, as-saktu fis sholati maksurah, diam dalam sholat rugi. Ya, karena sholat itu adalah doa-doa munajat kepada Allah. Jadi begini, kalau dia ulang Fatihah, itu khilaf para ulama. Khilafnya bagaimana? Karena dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu rukun. Jika dia mengulang waladhdallin amin, belum ruku dia baca Fatihah lagi, dianggap mengulang 2 kali rukun, itu bisa batal. Ya, seperti orang ruku Allahu Akbar, sama Allah bilang ruku lagi dia, kecuali surat gerhana ya. Dia seperti mengulang rukun. Ya, khilaf, saya bukan mengatakan. Jadi yang benar bagaimana? Hendaknya dia membaca ayat yang lain saja. Ya. Nanti Bapak menemukan ada hadis, semua rakaat itu boleh pakai ayat. Nanti akan saya sampaikan di waktu yang lain. Ya, dulu saya ingat sekali waktu itu Ustadz Bani Hashim bertanya kepada saya tentang boleh nggak rakaat ketiga baca ayat. Saya cek, saya bongkar referensi, boleh hukumnya. Hanya tak dianjurkan Nabi ya, rakaat jenazah itu rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, ketiga keempat Fatihah saja, itu umumnya. Tapi kan kasusnya tadi, apa tadi? Imamnya lambat, belum ruku-ruku. Maka bacalah surat yang lain saja, jangan Fatihah. Ya, kita menghindar khilaf para ulama, kita baca surat yang lain walaupun rakaat ketiga, walaupun rakaat keempat. Ya, terus sebaliknya juga tidak boleh kita Bapak-bapak sholat itu lelet, ya, lambat gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Langsung dia, terus diam aja dia itu. Disempurnakannya Fatihah itu enggak boleh hukumnya. Terlalu lambat tak boleh, terlalu cepat pun tak boleh. Kata Nabi wa idza raka'a falyarka wa idza sajada falyasjud. Jika imammu ruku, langsung ikuti ruku dia. Jika imammu sujud, langsung engkau sujud bersamanya. Ya. Allahu Akbar. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Baca dia. Sami Allahu liman hamidah, lama gitu. Itu cara sholat yang salah itu.
Ya, kalau melomba juga, nah, saya sudah pernah sampaikan ya. Kalau ada orang baru imamnya Allah dia bergerak itu kategori melomba itu. Sami'ah, baru sami'ah dibacanya udah bergerak kepala, itu makruh. Kata Imam Nawawi, hadza min fi'lil qabih. Ini perilaku buruk makmum. Suka nyama-nyamain imam. Bagaimana yang benar, Pak? Habiskan bacaannya. Allahu Akbar baru bergerak. Sami'allahu liman hamidah baru bergerak. Allahu Akbar baru bergerak. Itu yang afdal. Yang kedua, bacaan imamnya belepotan. Itu ya. Fatihah ya. Begini ya, jadi imam itu syaratnya kan 3. Aqra, lebih bagus bacaannya. Atwal, lebih tua usianya. Ini yang afdal ya. Terus berikutnya askan, lebih lama dia tinggal di kampung itu. Itu afdal. Ya. Terus tambah satu lagi. Ada beberapa orang yang ditolak sholatnya oleh Allah. Salah satunya sholat siapa? Sholat itu seorang imam ya yang dia dibenci oleh kaumnya. Kata Nabi, sholat imam bukan makmumnya, imamnya dibenci. Tapi imam ini dibenci oleh kaumnya bukan karena bacaannya panjang kata para ulama. Tapi apa? Akhlaknya. Seharian dia pun tak bagus, fasik, ada ustadz merokok gini, celana pendek, ustadz fasik gini. Tahunya nggak boleh jadi imam. Hanya kebetulan bagus suaranya, hafal dia Quran karena ya, ini kan agak sebuah simalakama kok di masyarakat gini. Padahal dia fasik. Iya, ada ustadz juga kerja di tempat riba. Ada ustadz kerja di bioskop. Dia bukan mengatakan haram di bioskop itu. Minimal syubhat, remang gitu. Secara simai aja, apa kerja Pak Ustadz Ilyasa? Imam di masjid, kerja sampingannya apa? Saya kerja di bioskop. Kira-kira orang mendengarnya gimana tuh? Cocok enggak ya? Perasaannya gimana? Bukan masalah haram aja. Kok enggak pas gitu. Makanya ada beberapa hal kata Ibnu Mas'ud yang termasuk mengurangi wibawa. Apa itu? Kencing berdiri. Ayyabul ahadukum fahuwa qa'iman. Kencing berdiri itu mengurangi wibawa. Tapi bukan dilarang. Nabi pernah hadis Imam Bukhari, Nabi pernah kata Huzaifah pipisnya di tempat sampah. Tapi itu jarang. Nabi kebanyakan jongkok. Karena kata para ilmuwan, jika orang suka berdiri kencing itu bisa SK, infeksi saluran kemih. Terus yang kedua kata para ilmuwan, kalau suka kencing berdiri itu prostatnya membesar. Kita kembali ke pangkal ini. Jadi bagaimana? Patokannya Fatihah. Patokannya Fatihah. Selama Fatihahnya masih bagus, nggak masalah. Ya. Fatihahnya masih lurus, kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ustadz, saya nggak mau sebut namanya ya. Soalnya saya di video ya. Ketika seorang Habib Umar datang ke Istiqlal, bacaannya itu ikhtilas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu namanya ikhtilas, ada yang dicepatkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ikhtilas namanya itu. Ada yang lama-lama ya. Bismillah, alhamdulillah, dia baca alhamdulillah, agak panjang dunya itu. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi. Nah, itu namanya tatwil. Ini agak cepat. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ada sifat istitolah namanya. Istitolah itu dari kata panjang. Walau, jangan walad. Jadi dal nanti dia. Walad, dolin, walau. Itu namanya istitolah. Ya ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ustadz ini mau komentari qiraah, enggak nyambung ini. Ulaika ashabun nar. Itu paradok banget itu artinya itu. Kalau ashab, kalau ada orang ke neraka, begitu kita baca sin, tak jadi ke neraka itu. Kalau dia ke surga harusnya masuk, jadi tak jadi ke surga itu. Karena ashab itu artinya menarik. Masuk ke neraka, ditarik tak jadi. Masuk ke surga, ditarik. Kadang-kadang kalimatnya sin, harusnya sod itu. Sod ashabun nar. Ini ashab. Ulaika ashab. Ketahuan itu. Bersiul dia. Kalau tepat sodnya bersiul. Ulaika Kalau berdesis ulaika Itu kedengaran tuh. Emang tipis, tapi bagi orang yang
jeli ketahuan. Jadi kalau ashabun nar, dia masuk ke sorga, masuk ke neraka. Begitu kita berubah jadi sin, tak jadi masuk dia. Jadi 180 derajat makna berubah itu. Saya kembali ke Bapak. Selama Fatihahnya masih rapi-rapi saja, silakan berjamaah sama dia. Tapi kalau sudah parah berantakan, huruf surat, huruf ro jadi aduh, fatal ini, khotok jali ini. Nah, kalau begitu sudah. Tapi kalau masih ayat, karena ayat itu sunnah hukumnya, masih boleh Bapak ikuti. Tapi begitu Fatihah, karena dalam mazhab Syafi'i Fatihah itu rukunnya. Begitu berantakan, Bapak mufaraqah, langsung berpisah dari imam itu. Begitu kira-kira ya? Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, ini Pak, ini. Bapak ini. Depan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1 tentang hutang Ustaz. Utang, iya. Contoh nih, seseorang hutang 300.000, itu 40 tahun yang lalu. 300.000 itu nilainya mungkin tuh 6 kambing ya Ustaz. Dibayar ketika udah 40 tahun berjalan. Tapi tetap bayarnya 300.000. Itu dibenarkan nggak Ustaz? Sedangkan nilainya 300.000 tadi 40 tahun yang lalu itu nilainya 6 kambing gitu. Yang kedua, saya melihat imam sholat ketika sujud, telapak kakinya tuh digeduk-gedukin gini Ustaz, lebih dari 5 kali itu ya, ketika sujud di masjid seberang Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi kali itu udah saya tanya ketika jelas rumah sakitnya. Iya, saya ketika itu tanya tuh setelah selesai, Ustaz Afan, itu kenapa sholatnya ketika sujud telapak kakinya itu dijeduk-jedukin gini dua-duanya Ustaz begini. Ya itu. Dia jawab belum jawab Ustaz, cuma karena ada teman-temannya mau pergi, tapi sebetulnya waktu untuk jawab singkat bisa kalau dia emang siap hujahnya ya Ustaz ya. Itu gimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Apa katanya alasannya apa tadi? Dia kan alasan 2, jadi samping dia mau pergi, tapi sebetulnya teman-temannya masih nunggu sih, selamatan tuh baca-baca. Apa hubungannya itu? Gimana Ustaz? Hubungannya dia menggerakkan kaki saya mau pergi itu apa hubungannya? Bukan, ketika ini selesai salam kan, itu udah doa tuh kan berdiri, saya tahan sebentar Ustaz, tanya sebentar Ustaz ya kan tuh. Kenapa ketika sholatnya tadi kakinya itu dijeduk-jedukin dua-duanya gitu? Itu alasannya apa? Dia nggak bisa jawab Ustaz. Entar aja ya kalau itu ntar di di tempat apa ya, di situ ada tempat majelis gitu ya untuk ngaji anak-anak gitu Ustaz. Cuma dia belum ngejawab. Syukron Ustaz. Afwan. Saya jawab dulu yang kedua ini ya. Itu batal sholat. Jadi gerakan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh mubah. Itu kalau tanpa uzur ya, mualat dalam mazhab Syafi'i. Yang kalau mazhab lain Syafi'i itu agak hati-hati ya. Mualat itu berturut-turut. Kalau 1 kali 2 kali enggak masalah. 1 2 diam dia. 1 2 kena gatal. Enggak apa-apa ya. Kalau kecil dibolehkan. Tapi kalau itu gerakan besar kayak orang sama Allah Nabi tangan gini. Mualat itu berturut-turut 3 kali batal. Ya, kenapa begitu apik Imam Syafi'i ini? Karena dianggap enggak sopan. Ya. Makanya kalau dia sengaja tek begitu gitu, itu bisa membatalkan. Karena itu enggak dibutuhkan. Makanya dia enggak bisa jawab karena salah dia. Ya. Minimal makruh paling rendah itu. Kalau enggak batal minimal makruh. Ya. Tidak boleh kita membuat gerakan-gerakan dalam sholat kecuali gerakan itu dibutuhkan. Ya. Kemaslahan. Ada yang wajib soalnya. Yang wajib itu apa? Ketika bapak sholat auratnya terbuka, tarik celananya. Atau ada najis. Nabi Muhammad kata Jibril, di sendalmu ada najis, langsung Nabi lemparkan sendalnya. Waktu itu Nabi sholat pakai sendal, khof, ya, sendal waktu itu. Ya. Nah, jadi kalau tanpa uzur dia sengaja begitu, kalau enggak makruh paling
Kalau nggak batal paling makruh. Kalau dia ketek jarang-jarang begitu, itu Bapak lihat gini, rutin nggak gitu? Nah, itu nggak benar. Kata Nabi para sahabat Wa'il bin Hujur mensifati sujud Rasulullah itu ya. Kakinya, jari-jarinya mengarah kiblat, ditekuk begitu kan? Nah, mengarah kiblat. Ya, kalau kiblat ke sini ya. Nah, kalau dia ada orang tuh macam-macam, ada yang kakinya begini, makruh lah itu. Ada yang begini. Jadi jari-jari itu ke arah tanah jadinya. Yang benar itu adalah ke arah kiblat semua, ditekuk. Ditambah begini makin parah ke sini. Ya. Nah ya, nggak begitu Nabi membuat sifat sholat beliau. Ya, diam kakinya, gerakan. Jadi gerakan itu tak boleh. Batuk-batuk saja dalam mazhab Syafi'i jangan sampai keluar 2 huruf. Ya, dehem. Ada orang nggak, tolong ya di luar sholat silakan. Mau bergetar pun dinding ini nggak apa-apa. Tapi begitu dalam sholat di minimal tutup ini. Bebas, jangan, bisa batal itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ya 2 huruf nambah bisa batal. Gitu. Apa tuh? Huruf has, huruf sama huruf ya. Ada ianya. Ya. Atau makanya kalau ada huruf yang keluar enggak itu? Gitu. Ya. Kalau ada huruf yang keluar 2 huruf saja batal. Kenapa dianggap 2 huruf? Kenapa mereka membuat minimalis 2 huruf itu? Ajib, A, C, sama mim. Ajib, hohun. Wah, ya. Hujan lokal. Ada 3 huruf itu. Makanya tutup dia. Kayak menguap itu. Etika menguap itu Pak. Bukan terbuka mangap kayak kuda anil begitu. Bukan begitu. Etika menguap itu pertama adalah kata Nabi, tutup mulut begini. Kalau tak kuat kamu menutup begini, baru ambil tanganmu. Tapi awalnya begitu. Ya, dan itu kata para ilmuwan, jika ada orang menguap kata para ilmuwan, dia tutup, dia tahan, itu bisa menguatkan saraf pengingatnya. Itulah teknologinya penemuan sunnah Nabi untuk apa itu? Kesehatan. Ya, untuk supaya nggak pikun. Bagaimana apa hubungan saraf itu? Itulah para ilmuwan menemukan itu. Apa namanya? Hikmah sunnah Nabi itu. Terus begini, dia punya hutang 300. Ini pernah saya baca makalahnya, tapi agak remang-remang dalam pikiran saya. Pernah saya baca, agak lupa saya. Tapi setahu saya dikuruskan ke emas itu. Ya, dikuruskan ke emas, waktu itu berapa, lalu dinilaikan kepada harga berikutnya. Bapak sering ngaji enggak? Di rumah saya. Untuk saya begini, insya Allah Senin depan saya akan kasih jawaban sempurna. Takut saya salah fatwa saya. Ya. Pernah saya baca itu, tuntas saya baca itu. Tapi karena jarang orang bertanya, hilang lagi ingatan saya untuk itu ya. Apakah dia tetap di waktu itu, kambing zaman itu kan sekian. Kalau sekarang bisa 1 sapi dapat. Bagaimana hukumnya? Untuk hal ini ya, setahu saya ingat waktu itu adalah dikuruskan ke emas. Nanti baru disinkronkan dengan harga pada waktu ya, di hari itu ya. Tapi untuk sempurnanya sekali lagi untuk hal ini saya pending dulu ya, nanti sampai nanti saya menyampaikan lagi ya. Insya Allah mungkin Senin depan ya, mudah-mudahan saya ingat. Kalau Bapak ada, saya jelas. Ya, ya. Ya, itu jenisnya Pak. Ini kurusnya katanya. Ya, jadi ada yadin biadin, memang ada zahab bizahab. Ada lagi nih, fatwa ulama MUI, Dewan Syariah Nasional. Emas itu kan alat tukar. Ya, seharusnya begitu. Maka tidak boleh ada waktunya. Nanti aku bayar emasnya, enggak boleh, harus nakdan, tunai. Kalau dia tempo hari berubah besok baru dibayar, itu nanti jadi ada ribanya. Jadi salah satu jika dia ingin transaksi dengan emas dan emas harus nakdan, harus tunai. Nah, tapi sekarang emas ini bukan menjadi alat tukar uang. Dia komoditi, barang-barang simpanan dan perhiasan seperti emas antam. Maka kata para ulama keluar fatwa ini,
tak dihukumkan lagi mas antam ini menjadi hukum sebagai transaksi. Ya. Jadi zahab bi zahab, qamah bi qamah, hantoh bi hantoh, tamar bi tamar. Jadi kalau tukar kita kurma dengan kurma, gandum sama gandum, itu harus seimbang. Berasnya lihat seimbang, harus jangan beras yang 12.000 ke 15.000. Jadi saman bi saman, harga dengan harga. Nah, itu kalau itu ada kajian bab riba ya, tentang bagaimana harus sama sekufu antara dua barang. Nah, tapi kasus bapak ini tidak. Dia minjam 300.000 ya, atau dia beli kambing lah zaman itu ya, zaman itu mungkin 1 juta ya, 1,5 juta. Sekarang tak dapat, kambing itu bisa 3 juta 4 juta sekarang. Apakah dia bayar utangnya seharga kambing tadi ya, itu saya bilang tadi ya. Untuk sementara, nanti insya Allah jawabannya menyusul lebih lengkapnya ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikit aja Tat, merupakan pertanyaan kebiasaan tentang sholat juga. Pada saat ketika sholat yang lebih dari 2 rakaat kan ada 2 tahiyat. Pertama pertanyaannya, pada tahiyat pertama itu sampai batas mana kita membaca at-tahiyatul itu? Karena kadangkala imamnya terlalu lama, apakah kita sampai selesai atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika saya sujud, saya Tunggu dulu. Pertama ini kan yang sholat yang 4 rakaat. Enggak, kalau yang kedua khusus sujud. Yang kedua. Bukan. Yang pertama iya, yang lebih dari 2 rakaat. Umpamanya sholat zuhur. At-tahiyatul rakaat pertama kedua. Itu batasnya sampai mana bacaan selesai? Iya, sampai mana. Oh iya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ketika saya sujud, saya tidak menunjuk ke kiblat, tapi saya mencakar. Mungkin apakah boleh? Mohon petunjuknya. Kayak harimau gitu. Saya juga pernah lihat itu. Tangannya begini nih. Ya, entah apa yang mau ditahan ini. Mungkin sekalian olahraga kali. Jadi begini, khilaf para ulama. Khilafnya di rakaat kedua sholat zuhur atau asar atau isya ya, atau maghrib lah ya. Itu khilafnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, perlukah pakai sholawat? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mazhab Syafi'i sampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian naik sampai situ aja. Jadi khilaf mereka ini di situ. Malikiyah Hanafiyah kata dia asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung naik, enggak usah sholawat. Jadi khilaf mereka di situ, di salawat tadi. Bukan Ibrahim wa ala ali Ibrahim, enggak sampai ke sana tuh. Kecuali jika imamnya lama naiknya, bapak baca tuntas sampai Allahumma inni min adzabil kubur lah, ya. Begitu kita tunggu kok belum selesai, udah meninggal imamnya. Ya. Dia kita kan di rakaat belakang soalnya. Jadi itu ya. Jadi rakaat kedua itu khilafnya para ulama pakai sholawat atau tidak. Syafi'i mengatakan pakai sholawat. Yang lain mengatakan cukup asyhadu Allah syahadat saja. Di situ khilafnya. Yang jelas dua-duanya sepakat gak dianjurkan mentuntaskan sampai innaka hamidum majid. Ala ali Ibrahim kama sholat, enggak. Sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situ mereka stop. Yang ke sana itu tak ada khilaf, sepakat mereka tak dianjurkan itu. Kecuali tadi berjamaah karena imamnya bacaannya lama, habiskan saja. Kalau bapak sendirian tak dianjurkan. Yang kedua, sholat mencakar. Itu termasuk akhtaul musallin. Jadi begini Pak, anggota sujud itu kan 7. Ya, apa tuh? Jidat, 2 tangan, 3, lutut, berapa tuh? 5, telapak kaki. Jadi berapa tuh? 7. Tapi saya pernah sampaikan, untuk hidung Nabi Muhammad tak mengucapkan. Kata Nabi, kamu letakkan jabha, jidatmu pas hidung, Nabi berisyarat aja. Nah, wa asyara ila anfih. Lalu Rasulullah mengisyaratkan kepada hidungnya. Maka hidung itu adalah kalau tak diletakkan pun makruh hukumnya. Karena ada ungkapan Nabi, la salata liman la yamassul anf. Tambahan hadis,
Tidak dianggap sholat kata Nabi kalau orang tak menyentuhkan hidungnya ke lantai. Tak dianggap di situ bukan artinya batal, tidak afdol. Nah, sudah. Tangan bagaimana posisinya? Ya ke lantai menapak dia dan dirapatkan. Setentang kuping boleh, setentang bahu boleh. Yang tak boleh itu di atas kepala atau dekat pahanya. Cuman 2 liang aja yang boleh. Seperti takbir juga. Allah, bahu, Allah. Ini Allah atau Allah. Ya, selain 2 ini salah. Namun tak batal sholatnya. Yang mencakar tadi Pak, ya itu termasuk kesalahan sholat. Tapi tak sampai batal. Ya. Dan jidat kita tak boleh terhalang benda yang naik ke atas. Kalau kaki bapak, ini ujung kaki bapak, di bawahnya sarung. Sarung itu kalau bapak naik ke atas kan terangkat sarung itu, nggak masalah. Ibu-ibu mukenah, begitu dia sujud Allahu Akbar, tangan dia mukenah nggak masalah. Tapi jangan jidat kata para ulama. Kalau jidat itu ya bisa membatalkan sholatnya. Nah jidat ini harus terbuka. Ingat ya. Dan tak boleh saya ungkapkan kaji lama ini, ya, mengingatkan. Dan ketika bapak sujud ada debu tak boleh ditiup. Nabi larang. Hadis Imam Bukhari dari Mu'ayyqib, peristiwa Mu'ayyqib, yusawwit turab, dia sujud. Kalau terpaksa, wa in kunta fa'ilatan fahwahidatan. Jika terpaksa dia harus meniup kata Nabi, cukup sekali. Mungkin dilihatin pas zaman sujud ada beling, harus angin topan itu. Kalau angin biasa nggak kebergeser itu, ya 1 kali. Begitu kita bangkit dari sujud, nempel debu itu, kata Nabi jangan dibuang aja, jangan digosok. Nabi Muhammad ketika dia sujud ada lumpur, Nabi diamkan itu. Kenapa? Dalam hadis Imam Baihaqi menjelaskan, selama ada bekas debu itu di jidatmu, malaikat mendoakan rahmat untukmu, kata Nabi. Nah ya, itu saya jawab secara sempurna udah itu. Ya, tapi untuk saat itu itu urusan muamalah soalnya. Ya. Saya harus lebih menegaskan lagi pendalilannya. Kalau Bapak datang Senin depan, insya Allah saya akan tuntaskan dengan selesai pertanyaan itu. Ya. Oh, masih ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, akhir-akhir ini ada fenomena yang sangat sepertinya mengganggu juga ya Tat, masalah perayaan kemarin Tat. Natal. Nah ini banyak ada para kiai juga mengucapkan selamat Natal, 1. Kedua juga ada yang malah justru perayaan Natal ada yang di masjid gitu Tat. Ada juga orang Islamnya sendiri yang mengikuti perayaan Natal di gerejanya. Nah itu bagaimana Tat menurut pandangan kita? Apakah akidahnya itu memang sudah berubah dia, atau mungkin mereka juga sudah keluar dari agama Islam gitu, gitu. Karena para kiainya juga sendiri malah ada yang boleh mengucapkan selamat Natal gitu Tan. Saya rasa itu aja Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kalau kita tanya Ibu Irene Handono, dan ada seorang ustadz mu'allab dia, lupa saya namanya, kata dia apa? Saya 30 tahun jadi pendeta, 35 tahun. Saya tahu Natal itu bukan lahirnya Yesus, itu adalah selamat lahirnya anak Tuhan. Jangan pandai-pandai kalian. Saya ini mantan pastor. Ada soalnya hilah. Hilah itu begini, sengaja dia ngeles, kalau selamat lahirnya Yesus kan nggak apa-apa. Ngeles dia itu. Padahal Natal itu istilah. Ya, kalau sudah jadi istilah dia dan orang langsung paham hal itu ke situ, itu nggak boleh. Ya, sebagaimana saya mengatakan istilah itu buruk keburukan, pandai kepandaian, baik kebaikan, sabar kesabaran, malu. Nah, kan istilah itu kan, kemaluanmu pasti orang kesana sensornya itu. Maksud malu itu rasa malu, tapi ini jadi istilah. Secara secara cepat orang paham kesana arahnya kemaluan. Pada rasa malu maksudnya. Nah, jadi Natal ini adalah istilah lahirnya anak Tuhan. Ini mengandung kebohongan ini. Ya, wahuzi bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Ketika sudah mau melahirkan Maryam itu dia bersandar di pohon korma itu. Sakitnya dia melahirkan meregangkan Nabi Isa itu.
Nah, gugurkan kurma ini supaya engkau punya kekuatan makan kurma itu, ada karbohidratnya, ada manisnya, ada tenaganya, cukuplah untuk orang yang hamil itu. Dan kurma itu adalah bisa tumbuhnya di musim panas, bukan 25 Desember. Jadi banyak bohong-bohongnya nih. Nanti kalau kita kaji dengan orang kristolog, dia akan menjelaskan itu tanggal berapa. Sebenarnya yang lahir pada waktu tanggal 25 itu kata para ilmuwan adalah dewa matahari. Nah, jadi latahan kaum muslimin, latahan ini. Ya. Dia mengatakan Natal diucapkannya. Jika dia sengaja sepakat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah, yang empat ulama raksasa ini, hukumnya haram. Kalau sengaja itikad dia mengucapkan itu, bisa murtad dia. Selesai. Nggak ada lagi ini akidah soalnya. Jangankan ucapan itu, Pak. Ya, kata Nabi Muhammad, hadis sahih Imam Muslim, la tabdu salam alal yahudi wal nasara. Kata Nabi, jangan kalian mengucapkan kalimat salam. Tabdu itu memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Begini, Pak, saya punya guru juga ya, yang mengatakan boleh di Mesir, saya nggak sebut namanya ya. Begitu menyimpang, kembali Quran hadis. Pokoknya begini, akhir zaman ini banyak penyimpangan, Pak. Kata Nabi, gigit sunnahku dengan gigi gerahamnya. Jadi kalau kita beragama melihat orang, Pak, bersiap-siap kecewa. Mau profesor, doktor, yang botak kepalanya, yang paling botak, tak punya kepala sama sekali. Kalau ngomong begitu dia bertentangan dengan Quran, tinggalkan dia. Ya. Maka kata Umar ini, ucapan dia nih, ya, jika ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, Umar yang pantas jadi Nabi. Apa kata Umar? La tadkhulul kanisah, jangan masuk ke gereja. Ketika orang mereka bernyanyi, beribadah, fa inna sultallah tanzilu fi, karena murka Allah sedang turun di situ. Laknat Allah sedang turun di situ. Kalau engkau masuk azan di situ, salawatan di situ, maka engkau pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah, Pak, ya. Ini kita lihat menteri kita satu ini, ya, dihujat di mana-mana, ya karena begitu. Nah, sudah tahu kita ketika dulu Istiqlal juga sama juga itu, dia mengundang orang-orang apa itu, orang-orang Israel, ya. Kita heran sama orang-orang kafir, dia itu patuh, berpeluk-pelukan, nyium jidat kepala gitu. Kan ruhama'u bainahum, sesama muslim kasih sayang. Asyidda'u 'alal kufar. Jadi itu namanya sinkritisme, mencampur adukkan itu. Saya selama khutbah Jumat, saya nggak pernah pastor duduk di situ, pastor dengan khutbah gitu, dengan salibnya itu, nggak ada itu. Kenapa harus jemput bola kita? Ini kebablasan ini. Dan ini ada cara memang ingin menghancurkan Islam. Dulu saya ikut sekuler di Mesir itu. Ada Pak Masdar dari NU, ya. Nah, saya sebutkan namanya itu. Waktu itu membuat kajian Islam emansipatoris namanya. Ya. Bulan haji itu ada 3 kan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-Hajju Ashhur. Boleh enggak kata mereka? Kalau begitu hajinya bulan Syawal aja katanya. Zulqa'dah kan Al-Hajju Ashhurum. Haji itu pada bulan-bulan, bukan syahrun. Ashhur, berarti banyak. Kita haji Zulqa'dah aja. Supaya enggak terlalu padat Masjid Nabawi itu, Masjidil Haram. Bagus kan logika. Tapi pernah enggak Nabi haji bulan Syawal? Yang ada lebaran. Itu cara mereka itu. Ternyata saya lihat di bawah Asian Foundation. Ada mendanai ini. Lewat saya Menteng, sebelum Masjid Mutia, ada American Foundation, Asian Foundation, ada gedungnya itu. Ini mendanai, ingin menghancurkan Islam ini. Apa enggak usah ragu gitu, memang ada sistem ini. Ada sistem ini ingin merusak agama Allah ini. Mereka mengeluarkan uang banyak-banyak. Ya. Enggak usah dianggap itu, ya, jangan dianggap itu sesuatu ini. Innal abdu la tajidanna asyaddan nasa adawatan lil ladina amanu. Kalian akan menemukan, kata Allah, orang yang paling benci permusuhannya kepada kalian, kata Allah, orang beriman. Siapa itu? Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada itu sistem mereka itu, Asian Foundation, American Foundation, buat pendanaan menghancurkan agama Allah ini. Sekulerisasi namanya. Jil. Ya. Jadi Pak tetap berpegang pada khitah ulama mazhab. Tak usah lagi kemana-mana sudah. Cukupkan aja, ini bukan ulama kaleng-kaleng ini.
Ungkapan mereka ini Pak, khairul quruni qurni, sebaik-baik orang kata Nabi yang hidup bersamaku, para sahabat. Tsumma yalunahum, kemudian berikutnya tabi'in. Tsumma yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik, akidahnya, akhlaknya, ilmunya, pengetahuannya, ibadahnya. Nabi sudah jamin ini. Ungkapan mereka ikuti. Ulama mazhab itu berada pada empat mazhab, berada pada ungkapan Nabi itu. Ya, Abu Hanifah itu di zaman tabi'in dia. Nanti lagunya Malikiyah tabi'ut tabi'in. Ya, mereka berada pada posisi generasi terbaik. Ya, jadi jelas dan terang masalah akidah. Gak usah lagi melihat-lihat mazhab orang. Geriting kan gak apa-apa, ada lesan. Kan geriting aja. Geriting pun tak boleh. Gak ada ungkapan Nabi mau geriting mau gak geriting, jangan ucapkan sama sekali. Ya. Itu kira-kiranya. Cukup demikian kita bahas. Semoga Allah SWT menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, dan Allah menerima semua amal soleh yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.